Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang samar, menyelusup masuk melalui celah kecil jendela mobil mewah. Mobil hitam itu terparkir di sudut jalan sepi. Kaca gelapnya memantulkan cahaya lampu jalan yang berwarna oranye redup. Di dalam mobil, udara hangat bercampur aroma parfum wanita itu, menciptakan suasana yang menekan dada, sekaligus menenangkan hati. Pria di kursi pengemudi, melonggarkan dasinya, menatap lurus ke depan, berusaha menahan gejolak yang terus merayap dalam dirinya. Wanita di sebelahnya mengenakan gaun merah elegan, bibir marahnya menonjol di bawah cahaya redup, matanya memantulkan ketegangan yang misterius. "Kenapa kita berhenti di sini?" tanyanya pelan, suaranya seperti bisikan, membuat ruang sempit itu terasa semakin panas dan berbahaya. Pria itu menoleh perlahan, matanya menelusuri wajahnya, "Karena kalau terus melaju, aku takut tak mampu lagi mengendalikan diriku." Wanita itu menghela napas, jemarinya menggenggam ujung rok, sementara tatapannya tak melepaskan pandangan dari mata pria di hadapannya. "Ini salah," katanya lirih, meski sudut bibirnya sedikit terangkat, seolah menantang batas yang tak seharusnya mereka lewati malam ini. "Segala yang terasa benar seringkali salah," jawabnya sambil condong mendekat, menciptakan jarak yang membuat napas mereka hampir bersentuhan. Lampu jalan di luar menciptakan bayangan bergerak di pipi mereka, seakan menari mengikuti ketegangan yang terus membungkus ruang sempit itu. Wanita itu memalingkan wajah, lalu menatap kembali. "Kita tidak seharusnya di sini, istrimu," ucapnya, lalu berhenti di tengah kalimat. "Istriku tidak ada di sini," potong pria itu cepat. Suaranya tegas namun lembut, "Yang ada hanya kita berdua saat ini." Wanita itu tersenyum tipis, "Kamu tidak pernah berubah." Selalu tahu membuat wanita merasa diinginkan, meski tahu ini berisiko besar. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," ucap pria itu pelan. Matanya tidak pernah berpaling dari wajah wanita di depannya. Hening menggantung, hanya suara tetesan air di kaca yang memisahkan dua jiwa yang sama-sama ingin, namun menahan diri. Pria itu mematikan radio, membuat keheningan semakin pekat. Setiap detik terasa seperti menghitung jarak antara hati dan dosa. "Kita akan ketahuan kalau ada yang melihat," bisik wanita itu. Jemarinya mulai menggenggam tas kecilnya dengan kuat dan gugup. "Kaca ini gelap, tak ada yang bisa melihat kita," jawab pria itu. Tatapannya menusuk dalam, seakan menantang ketakutannya. Wanita itu tertawa singkat, namun suaranya syarat kegugupan. Ia tahu, sekali terjebak di sini, sulit kembali seperti semula. Hujan kembali turun, kali ini lebih lembut, seperti tirai tipis yang memisahkan mereka dari dunia luar yang penuh penilaian. Pria itu mendekat perlahan, napasnya menghangatkan udara di antara mereka. "Apa yang kamu takutkan sebenarnya?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu, takut. Atau mungkin berharap," jawab wanita itu ragu. Matanya berusaha membaca maksud di balik tatapan pria. "Kalau berharap, kita sama-sama berharap," balasnya. Jemarinya perlahan menyentuh tangan wanita itu, sentuhan ringan yang memicu percikan tak terduga. Wanita itu tidak menarik tangannya, membiarkan kehangatan itu merayap, mengacaukan pikiran yang sejak tadi berusaha ia pertahankan. "Kita tidak boleh," ucapnya dengan suara hampir hilang, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan pria itu. "Kita sudah," jawab pria itu singkat, namun syarat makna, seolah menandai titik tanpa jalan kembali dalam hubungan terlarang ini. Cahaya lampu jalan bergeser, memantulkan siluet mereka di kaca jendela, bayangan dua orang yang terperangkap dalam pilihan keliru. Wanita itu memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya dipenuhi bayangan kemungkinan buruk yang mungkin menunggu di ujung cerita. "Kalau rahasia ini terbongkar, apa kamu siap?" tanyanya lirih, memecah keheningan yang semakin menekan ruang sempit mobil itu. "Aku memikirkan itu setiap hari, tapi aku tetap di sini, menatap kamu," jawabnya tanpa ragu, meski matanya sedikit bergetar. Aroma parfum wanita itu semakin pekat, bercampur dengan wangi kulit jok mobil yang hangat, membungkus mereka dalam suasana intim. Jemari mereka kini saling terkait, seakan menemukan alasan untuk tidak melepaskan meski logika berteriak agar segera berhenti. Wanita itu menatapnya lekat, seolah bertanya tanpa kata, "Sejauh apa kita akan melangkah malam ini?" Pria itu menjawab dengan gerakan mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa sentimeter dari bibirnya,
yang masih tertutup rapat. Hidung mereka hampir bersentuhan, detik berjalan lambat, dan dunia luar seperti menghilang di balik kaca gelap mobil. Wanita itu memalingkan wajah, memberi jeda singkat yang terasa seperti pukulan kecil bagi pria yang sudah terlalu dekat. "Kalau berhenti sekarang, mungkin masih ada yang bisa diselamatkan," katanya. Suaranya mengandung keraguan bercampur harapan samar. Wanita itu tersenyum pahit. "Kamu selalu tahu kata-kata yang tepat, meski itu berarti menyeretku lebih dalam lagi. Dan kamu selalu membiarkan dirimu terseret," balasnya cepat, tanpa sedikit pun melepas tatapan dari matanya. Hujan semakin deras, menutupi dunia luar. Mobil itu seperti kapsul rahasia, menyimpan cerita yang tak boleh diketahui siapapun. Wanita itu menggeser tubuhnya, duduk lebih dekat, menyisakan jarak nyaris tak ada di antara mereka. Pria itu merasakan detak jantungnya berpacu, meski wajahnya tetap terlihat tenang dan menguasai keadaan sepenuhnya. "Apa ini yang kamu inginkan?" tanyanya. Suaranya seperti ujian terakhir sebelum melangkah melewati batas yang telah mereka buat. "Aku ingin kamu di sini sekarang," jawabnya mantap, tanpa keraguan yang biasanya menghantui pilihan-pilihan terlarang. Wanita itu menunduk, tersenyum tipis, seperti menyerah pada sesuatu yang sejak awal sudah ia tahu tak bisa dihindari. "Tapi kamu gila," ucapnya, meski nada suaranya terdengar lebih seperti kekaguman daripada penolakan. "Dan kamu tetap duduk di sini," balas pria itu, suaranya rendah tapi penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Keheningan turun kembali, namun kali ini diselimuti getaran rasa yang semakin sulit dibungkam. "Ucapkah?" Wanita itu mengangkat tangannya, menyentuh pipinya dengan lembut, seperti ingin mengabadikan momen itu dalam ingatan selamanya. Pria itu memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang sulit mereka ucapkan. "Andai saja dunia ini tidak serumit ini," bisik wanita itu, suaranya nyaris tenggelam di antara tetesan hujan. "Malam ini, kita buat sederhana, hanya ada kita berdua," jawabnya, menatapnya dengan sorot mata penuh janji singkat. Wanita itu menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan, seolah mencoba mengusir rasa takut yang masih tersisa. Petir menyambar di kejauhan, cahayanya sekejap menerangi interior mobil, memperlihatkan wajah mereka yang terpaut sangat dekat. Pria itu menatapnya dalam-dalam, menghafal setiap garis wajah yang mungkin tidak akan selalu ada di sisinya. Wanita itu membalas tatapannya, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat tanpa keraguan sedikit pun. "Kamu sadar, kalau kita lanjut, tidak akan ada jalan kembali," katanya, suaranya tegas, namun bergetar halus. "Aku sadar," jawabnya, "dan aku tidak mau kembali," ucapnya, menutup semua kemungkinan mundur dari situasi ini. Wanita itu tersenyum, kali ini tanpa kepura-puraan, membiarkan dirinya larut dalam keputusan yang baru saja diambil. Hujan mulai mereda, tapi mobil itu tetap tak bergerak, seakan menolak keluar dari gelembung waktu yang mereka ciptakan. Keduanya kini duduk sangat dekat, berbagi napas dan detak jantung dalam ruang yang seolah tak mengenal lagi batasan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan panjang yang terasa lebih berat dari 1000 percakapan yang pernah mereka lakukan. Dan di balik kaca gelap mobil itu, dua hati yang seharusnya tak bersatu memilih tetap tinggal, setidaknya malam ini.